semua orang telah menerima kabar baik itu. Amang Simbolon boleh slide-nya yang kedua. Ya. Slide yang kedua. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Lalu Yesaya bertanya, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Kita ambil dua kata dari pertanyaan Yesaya. Siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dua kata itu yaitu percaya dan pemberitaan. Percaya itu berarti iman. Sedangkan pemberitaan itu bisa katakan berita atau informasi atau kabar. Dan dua-duanya dihubungkan dengan kata pendengaran. Iman dan berita atau informasi atau kabar, dua kata ini dihubungkan dengan satu kata, menyinggung tentang pendengaran. Bagi adik-adik kami yang sedang memegang HP sekarang ini, tolong Facebooknya dinonaktifkan. Kita sedang berbicara tentang pendengaran terhadap firman Allah. Ya, konsentrasi sekarang kepada firman Allah. Oleh karena itu Facebook, IG, WhatsApp segala itu yang media sosial tolong dinonaktifkan. Kapan lagi engkau akan memberikan telingamu kepada firman Allah kalau bukan sekarang? Tolong dihentikan, ya. Fokuslah kepada firman Allah. Iman, berita atau informasi atau kabar, keduanya dihubungkan dengan satu kata, yaitu masalah pendengaran. Amang inang remaja naposo bulung. Seseorang bertanya, Inang, kalau dikatakan iman timbul dari pendengaran, lalu bagaimana orang yang nengel atau tidak bisa mendengar? Benarkah pendengaran itu adalah menyangkut telinga? Slide ketiga. Benarkah pendengaran yang dimaksud adalah menyangkut telinga? Telingakah yang disinggung di dalam ayat ini, atau yang perlu kita perhatikan adalah definisi dari pendengaran? Pertanyaan itu tadi, bagaimana dengan orang yang nengel atau telinganya bermasalah? Apakah mereka tidak bisa percaya atau beriman? Slide selanjutnya, Amang. Apakah mereka tidak bisa percaya? Apakah iman itu bisa timbul dalam hati mereka kalau pendengarannya, kalau telinganya itu bermasalah? Oleh karena itu, Amang Inang, mari kita luaskan apa definisi dari pendengaran. Apa definisi dari pendengaran? Pendengaran adalah akses atau jalan masuk informasi atau kabar atau berita ke dalam diri. Slide selanjutnya. Definisi pendengaran adalah akses atau jalan masuk informasi atau kabar atau berita ke dalam diri. Jadi bukan hanya menyangkut telinga, tapi pendengaran yang dimaksud memiliki definisi atau arti yang lebih luas, yaitu sebagai jalan masuk, sebagai akses masuknya informasi atau kabar atau berita kepada kita, ke dalam diri kita. Itulah sebabnya pertanyaan saya adalah, kalau kita hanya memfokuskan definisi dari pendengaran adalah telinga, lalu bagaimana orang yang tunarungu bisa percaya? Bagaimana orang yang tunarungu itu bisa
menerima informasi masuk ke dalam dirinya. Alai aruk tahe hita dison na bermasalah pendengaranna. Adong igoit itu anak donganna na bermasalah do pendengaranna. Daong. Apakah kita semua di sini pendengarannya baik? Baik? Baik. Tapi ada yang tidak menjawab, mungkin pendengarannya sedang bermasalah juga. Kalau memang pendengaran kita yang hadir di sini, pendengarannya, telinganya baik, itu berarti tidak ada persoalan bagi kita menerima kabar berita baik ini. Lalu bagaimana dengan yang tunarungu? Bisakah mereka mendapatkan informasi? Bisakah mereka mendapatkan kabar baik? Dan apakah mereka bisa iman timbul dalam diri mereka? Mari kita lihat, mungkin teman-teman kita orang yang tunarungu, yang telinganya bermasalah, satu mungkin bisa dia memakai alat bantu. Tapi kalau tidak ada alat bantu, bukankah mata menjadi telinga atau menjadi akses atau menjadi jalan masuknya informasi atau kabar ke dalam dirinya? Seseorang manusia yang terganggu pendengarannya atau telinganya, dia akan mencoba cara yang lain supaya informasi atau berita masuk ke dalam dirinya. Lalu bagaimana kalau dia juga tunarungu sekaligus tunanetra? Bagaimana kalau dia tunarungu dan sekaligus tunanetra? Apakah informasi bisa dia dapatkan? Apakah dia bisa beriman kepada Allah? Itulah sebabnya huruf Braille dibaca secara meraba. Oleh karena itu pendengaran bukan hanya fokus kepada telinga. Orang-orang yang terganggu pendengarannya sekaligus tunanetra, dia akan mendapatkan informasi melalui raba atau tangan atau juga feeling atau perasaan. Mari kita ingat seorang perempuan yang bernama Helen Keller yang bermasalah dengan telinga, bermasalah dengan mata, tetapi sejarah mencatat bahwa dia adalah seorang perempuan disabilitas yang pertama sekali yang berkecimpung dalam dunia politik. Orang yang disabilitas tetapi mampu berbicara di tengah-tengah perpolitikan dan menjadi seorang perempuan yang disabilitas yang diakui kebrilianannya. Helen Keller. Itu berarti orang-orang yang kekurangan, yang bermasalah pendengaran dan juga mata, tidak menutup kemungkinan, tidak menghambat iman itu timbul di dalam dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Amang Inang, kalau kita berbicara tentang pendengaran sebagai akses atau jalan masuk informasi atau kabar atau berita ke dalam diri kita, lalu sesudah informasi atau kabar atau berita itu masuk, apa efek daripada masuknya berita-berita itu ke dalam diri kita? Apa yang ditimbulkan? Apa efek daripada berita atau kabar atau informasi yang kita terima itu yang masuk ke dalam diri kita? Apakah kita gembira ataukah menolak? Disinilah yang akan kita lihat yang pertama, yaitu mengenai epistel kita tadi dari kitab Ester. Ester menerima informasi bahwa akan terjadi genosida atau pemusnahan sebuah bangsa yang tidak lain adalah bangsanya sendiri. Informasi itu Ester dapatkan dari pamannya sendiri yang bernama Mordehai. Dan Mordehai menekankan kepada Ester, kalau Ester diam terhadap persoalan itu, maka orang itu akan berdoa kepada Allah tentang Ester. Ester adalah seorang ratu
Dan Mordekhai berkata, jangan kau pikir karena kau seorang ratu, lalu engkau akan selamat daripada usaha pembunuhan sebuah bangsa ini. Karena engkau sendiri pun orang Yahudi. Informasi, kabar, berita itu masuk ke dalam diri Ester. Dan berita ini tidak membuat Ester diam. Tetapi sesuatu bergejolak di dalam dirinya. Berita yang sampai kepada Ester tidak membuat dia pasrah dan berkata, ya sudahlah, kan sudah nasib. Tidak. Tetapi berita itu bergejolak dalam dirinya dan memaksa dia untuk memikirkan sebuah cara, sebuah tindakan penyelamatan terhadap bangsa itu. Itu yang pertama, efek daripada berita atau kabar atau informasi yang kita terima. Itulah sebabnya amang inang di dalam undang-undang ITE, ujaran-ujaran kebencian itu bisa diundangkan, itu bisa dipidanakan. Berita-berita yang sampai kepada kita itu mempengaruhi perasaan kita, itu mempengaruhi emosi kita. Apakah kita akan tentram, damai, menerima sebuah berita atau kabar baik, atau justru kita akan emosi, hati kita akan panas ketika kita menerima sebuah informasi. Tergantung bagaimana penguasaan diri kita. Lalu yang kedua adalah yaitu teks ini, Roma 10 ayat 16 sampai 21 ini. Berbanding terbalik dengan yang dialami Ester. Di ayat 16 dikatakan, tetapi tidak semua orang yang telah menerima kabar baik itu. Tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Ayat 16 ini dimulai dengan kata tetapi. Saudara-saudara yang membawa Alkitab atau yang membawa HP suci, boleh melihat berapa kalikah dalam teks khotbah itu, yaitu Roma 10 ayat 16 sampai 21, berapa kalikah kata tetapi kita temukan. Boleh dilihat berapa kali kata tetapi itu muncul? Nama odok-odok do sudah. Boleh dilihat anak-anak kami yang remaja. Berapa kali? 4. Di ayat mana? 16, 18, 19, 21. 4 kali muncul. Padahal ayat itu hanya berapa ayat? Berapa ayat? 6. 6 ayat, tapi 4 kali muncul kata tetapi. Kita semua di sini adalah orang-orang yang sedang belajar. Kalau kita memakai kata tetapi, itu menandakan apa? Menandakan kata tetapi sesuatu yang bertentangan atau berbeda, yaitu kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Kalau di kalimat pertama itu indah, kalau kita memakai kata tetapi, berarti di kalimat kedua tidak indah. Oleh karena itu kita harus melihat apa rupanya kalimat sebelum kata tetapi di ayat 16. Boleh dibaca ayat 15 bersama-sama semua, ayat 15, 2 ya. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kalau dikatakan betapa indahnya, itu berarti ada sukacita ketika kita menerima kabar baik.
Kalau dikatakan betapa indahnya, itu berarti ada kegirangan, ada sorak-sorai ketika kabar baik itu datang kepada kita. Apa kabar baik hari ini yang kalian dapatkan di pagi ini? Rekening Brimo sudah masuk dari orang tua. Ting. Balajo bulanan sudah masuk. Atau kabar baik, anak-anak yang masih anak laki-laki yang menunggu-nunggu jawaban dari orang yang ditembaknya. Akhirnya penantianku sudah tiba. Sudah datang kabar baik itu. Dia telah menerima tembakanku. Atau perempuan, gak apa-apa. Kalau perempuan jatuh cinta bisa enggak? Bisa. Kalau perempuan yang duluan menembak bisa enggak? Bisa. Ayo yang perempuan dulu menjawab. Apakah kalau perempuan yang menembak duluan bisa? Ini ada dua ini jawaban. Satu tidak, satu lagi bisa. Kenapa tidak? Harus menunggu kita. Harus menunggu. Bisa? Bisalah. Kenapa enggak? Daripada dia bergejolak dalam hati, sakitnya itu di sini. Tak tertahankan. Belajar juga terganggu. Konsentrasi juga terganggu. Karena hanya wajahnya terus yang terbayang. Terus menerus. Aku sedang mengerjakan PR dari ibu si A yang killer. Matematika. Tapi tidak bisa kukerjakan. Kenapa? Wajah gantengnya terbayang. Mukaku merona-rona. Merah-merah sendiri dan aku tersenyum sendiri. Aisyah. Lalu kawannya berkata, kau kenapa? Tidak ada. Itulah orang yang sedang jatuh cinta. Jatuh cinta itu membuat hidup semakin hidup. Kalau cinta itu kita nikmati. Itulah sebabnya perempuan tembak saja. Biar keluar. Jangan gangguan. Biar gak terganggu kita. Kan emansipasi ya. Emansipasi perempuan. Sampai kepada masalah penembakan cinta. Kenapa harus laki-laki duluan? Ya bagaimana kalau laki-laki itu tidak cinta sama aku, inang pendeta? Ya wes, ya nggak apa-apa. Karena cinta itu datang kepada kita, tak diundang dan tak diusir. Dia datang sendiri. Lalu Allah memilih hati kita, menempatkan cinta itu kepada si Marcel misalnya. Kepada si Yemima misalnya. Perempuanlah dulu ya. Karena perempuan ini karena ditekan gak boleh, akhirnya dia memendam sendiri dan keringlah tubuhnya menjadi kurus hanya karena masalah cinta. Padahal cinta itu adalah anugerah. Nikmati. Kalau laki-laki itu menolak, bicara tentang cinta langsung geor. Tadi diem aja, ngantuk. Sekarang cinta heboh dia. Ya perempuan-perempuan, remaja-remaja, kalau sedang jatuh cinta katakan saja, aku suka kepadamu. Terserah engkau kalau kau mau menerima atau menolak. Karena Tuhan memilihku untuk mencintaimu. Tapi kalaupun engkau menolak, aku tetap berbahagia. Maka dengan demikian cinta itu menjadi anugerah bagi kita. Tetapi kita berangkat dari situ tadi. Kalau di ayat 15 ada kegembiraan kita mendapatkan kabar baik. Tetapi di ayat 16 dikatakan tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Berarti ada sesuatu yang terjadi yang dilihat menyangkut orang-orang yang menerima kabar baik. Karena dikatakan tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Berarti ada dua. Ada yang menerima, ada yang menolak. Ada yang menikmati, ada yang bergembira, ada
ada yang bersuka cita, dan ada yang memasang muka masam. Kalau begitu, mengapa? Mengapa tidak semua orang telah menerima? Saudara-saudara, kata menerima di sini kalau kita perhatikan itu bermaksud adalah mematuhi atau menaati. Itu berarti bisa kita buat kalimatnya, tetapi tidak semua orang telah taat, telah menaati, telah mematuhi kabar baik itu. Berarti kabar baik itu sudah sampai kepada semua orang. Tinggal sekarang bagaimana semua orang ini. Kalau misalnya kita yang datang ini, kita hitunglah dulu 300 orang. Percayalah tidak 300 orang itu yang akan menyambut, menaati, mematuhi kabar baik itu. Survei membuktikan. Jangan kecewa jika engkau berkhotbah ternyata hanya 10% yang menyimpan di dalam dirinya. Itulah sebabnya para agenda selalu berkata sesudah membaca epistel, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Memelihara itu berarti menyimpan dan mematuhinya. Ingat, ada 4 jenis orang. 1, tanah yang subur. 2, tanah berbatu. 3, tanah bersemak-semak. Dan yang keempat adalah apa? Para guru balua dong ison? Gak ada. Di jalan. Hanya 1 yang bagus, yaitu tanah yang subur. Karena dia akan berkembang dan bertumbuh 100 bahkan 1000 kali lipat. Tapi 3 jenis yang lain, yaitu di jalan, bersemak-semak dan batu, tidak berkembang firman itu. Malah iblis mengambilnya dan berusaha untuk mematikan iman itu. Itulah sebabnya di ayat 17 yang dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika firman dikumandangkan untuk menumbuhkan, untuk menciptakan iman di dalam diri kita, berhati-hatilah karena iblis juga segera bergerak bagaimana untuk mematikan, membinasakan iman yang sedang berusaha untuk timbul dalam diri kita. Ketika iman telah dimatikan dan dibinasakan oleh iblis itu, maka yang terjadi pada kita di ayat 21. Mari kita baca bersama ayat 21. 2 ya. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Inilah dia. Makanya saya katakan tadi, kalau dikatakan di ayat 16, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik, itu berarti ada yang menaati, ada yang tidak taat dan membantah. Kita renungkan sekarang. Bagaimana kita terhadap firman Allah? Karena firman itu punya daya cipta. Firman itu yang mencipta iman di dalam diri kita. Bukan kita yang menciptakan iman. Tapi firman Allah punya daya cipta. Mari kita ingat kejadian pada saat penciptakan. Allah berfirman, maka semua tercipta. Itu berarti firman punya daya cipta. Ketika Allah berfirman, maka semua tercipta. Demikian juga iman dicipta oleh firman. Disinilah kita harus hati-hati. Amang inang
Karena ketika firman disebarkan, firman ditaburkan, firman dikumandangkan, iblis tidak akan diam, tetapi dia akan terus bergerak bagaimana supaya iman yang timbul di dalam hati kita oleh karena pendengaran akan firman Kristus, firman atau iman itu supaya binasa. Kita tidak bisa sepele terhadap dosa ini, yaitu dosa yang menarik kita supaya tidak memberikan pendengaran kita terhadap firman Allah. Dosa tua ini sampai sekarang terus menguntip kita supaya kita tidak taat dan terus membantah kepada Allah. Padahal kerugian di pihak kita jika kita tidak taat dan membantah Allah. Lihatlah, bukankah jadinya orang lain yang mendapat berkat, yang mendapat anugerah, yang mendapat pemberian itu jika kita tidak taat dan membantah kepada Allah. Di ayat 19 Musa berkata, "Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal." Di ayat 20 Yesaya berkata, "Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku." Itu berarti seharusnya berkat itu adalah milik kita, tapi karena kita tidak taat dan membantah, berkat itu dialihkan Allah kepada yang lain. Jangan sampai hal itu terjadi kepada kita, karena kita membantah dan tidak mau taat kepada Allah. Inilah juga seruan kita di Minggu Pasion ini. Mari kita buka Kidung Jemaat nomor 26. Kidung Jemaat nomor 26. Yesus Tuhan, dengarlah doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini menjadi seruan kita supaya Allah tidak membuat berkat itu kepada orang lain oleh karena kedegilan hati kita, oleh karena kita membantah kepadanya, tetapi biarkan berkat itu bersemayam di dalam diri kita. Mari kita berikan pendengaran kita kepada Allah dan mau menaati firman-Nya. Mari kita berdoa dengan Kidung Jemaat nomor 26 ini, "Mampirlah dengar doaku." Boleh musik duluan? Kita nyanyikan. Mampirlah dengar doaku, Yesus penerus. Orang lain kau hampiri, Mari kita ambil sikap berdoa. Pemain musik, tolong iringi kami di dalam doa kami dengan musik yang lembut. Biarlah setiap orang berdoa kepada Allah, memohonkan supaya Allah jangan jalan terus. Janganlah kita dilewatinya. Hanya karena kita membantah, kita tidak taat kepada Allah. Anugerah itu, pemberian itu, berkat itu adalah milik kita. Oleh karena Allah mencintai dan mengasihi kita. Tapi kalau kita membantah, kalau kita tidak taat, maka berkat yang luar biasa itu
akan Allah alihkan kepada orang lain. Berdoalah. Kami memohon ya Allah, Engkau jangan melewati kami. Janganlah Engkau jalan terus oleh karena kedegilan dan kebebalan kami. Kami memohon ampuni kami ya Allah. Jika Engkau mendapati kami menolak bahkan tidak taat dan membantah terhadap firman yang sudah Engkau tabarkan, biarkanlah keselamatan dan anugerah itu menjadi milik kami. Kami berdoa untuk setiap pribadi yang hadir di sini, anak-anak kami yang menghadapi berbagai banyak persoalan. Biarlah Allah yang menumbuhkan kekuatan, pengharapan, dan iman di dalam hati mereka, agar anak-anak kami ini ya Tuhan memiliki ketangguhan dan kekuatan untuk menghadapi dunia. Di dalam masa-masa pencarian jati diri mereka akan hiruk pikuk media sosial, Tuhan teguhkan iman mereka. Kami juga berdoa untuk Indonesia yang sekarang ini ya Tuhan sedang dilanda berbagai persoalan. Banjir yang melanda berbagai daerah membuat masyarakat di Indonesia menjadi menderita dan menangis, menjerit ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan keselamatan. Gelombang pemutusan hubungan kerja, jemaat-Mu menangis menjerit, khawatir bagaimana masa depan mereka. Demo yang terjadi di berbagai tempat menolak program dari pemerintah. Tuhan, hanya kepada-Mu kami berseru dan berdoa. Kami memohon, tolonglah kami, tolong negara kami, tolong pemerintah kami ya Tuhan, agar bijaksana di dalam mengambil berbagai keputusan, sehingga masyarakat ini boleh hidup dalam damai dan sejahtera. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Mari kita sambut pujian PKJ nomor 285 ayat 1. Yesus
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Allahku dahsyat, Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, hujan bagi Allah, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung.